Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KM6 kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema PPKM. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal, NIM A11 20 20 12 408. Nama saya Putri Diantari Manurung dengan NIM D11 2019 0281. Perkenalkan, nama saya Aina Nazihe, NIM C12 2019 00841. Ya, untuk presentasi pertama kali dimulai dari Kak Putri Diantari Manurung. Untuk Kak Putri dipersilahkan. Oke, yang pertama itu ada dari Lutfi Abizar 23 mengatakan bahwa kalau demi kebaikan nggak apa-apa sih dukung perjuangan Jokowi. Di sini dia bersentimen positif karena di mana komentar tersebut mengatakan dia tetap mendukung apapun kebijakannya asalkan itu demi kebaikan, termasuk kebijakan PPKM yang diberlakukan. Selanjutnya ada dari Eli Apriani 1. Dia mengatakan bahwa udah di titik terserah Bapak aja atur sesukanya. Percuma teriak lapar juga nggak akan bikin kenyang. Di sini dia bersentimen negatif karena di mana komentar tersebut dia udah udah ngerasa capek, mau bilang gimana pun dia tetap nggak didengerin. Ibaratkan dia teriak lapar juga nggak bakalan didengerin gitu. Jadi udah capek, jadi ya udah gitu aja. Selanjutnya ada dari Saras Pangrip. Saras Pangrip. Dia mengatakan bahwa semangat yuk biar corona hilang terus, bisa jalan-jalan lagi. Amin amin. Nah, di sini dia bersentimen positif karena komentar tersebut berunsurkan lebih menyemangati dia supaya rakyat-rakyat lebih semangat untuk menjalani PPKM, di mana kan PPKM ini bukan untuk biar corona cepat hilang. Selanjutnya ada dari Aliazar 3. Dia berkomentar, sebenarnya mau bilang lockdown tapi tak berdaya, karena rakyat pasti menuntut untuk dipenuhi kebutuhan pokoknya. Akhirnya terbitlah PPKM yang sangat menyiksa rakyat cilik atau kecil. Apakah ini berarti pelan-pelan kita akan mati? Entahlah. Di sini itu bersentimen negatif karena di mana komentar tersebut karena PPKM, dia menganggap PPKM itu menyiksa rakyat cilik atau rakyat kecil, di mana susah mencari nafkah sehingga susah mencukupi kebutuhannya dari segi makan atau dari pangan gitu, kebutuhan makannya. Jadi dia beranggapan kalau tidak bisa mencukupi, apakah pelan-pelan kita akan mati. Selanjutnya ada dari Winda Fadila 9. Dia mengatakan bahwa salah satu cara pemerintah menangani pandemi dukung perjuangan Jokowi. Di mana di sini adalah sentimen positif karena seperti yang tadi dia tetap mendukung apapun kebijakannya karena termasuk PPKM salah satu cara pemerintah untuk menangani pandemi. Selanjutnya ada dari Rahmatan 2019. Dia mengatakan bahwa lama-lama rakyat bosan, PSBB atau PPKM gak habis-habis, kayak main-main. Yang pasti terdampak berat itu rakyat kecil, cari nafkah susah. Di sini bersentimen negatif, karena di mana gara-gara PPKM yang gak habis-habis diperpanjang terus-menerus, dia beranggapan itu kayak main-main, lama-lama rakyatnya bosan. Dan yang paling berdampak negatifnya itu karena rakyat kecil itu sangat terdampak berat karena susah cari nafkah. Selanjutnya ada dari Vivits.
Dia mengatakan bahwa manut aja kita mah, itu bersentimen positif karena dia tetap nurut apapun kebijakan yang diberlakukan, mengajak kita untuk nurut. Selanjutnya ada dari Nitrover. Dia mengatakan bahwa aduh bukan apa deh PPKM terus nih yang terdampak gimana Bapak? Saya udah bingung, besok bisa makan apa? Di sini bersentimen negatif karena dia mengeluh dan ngerasa dia sangat terdampak. Jadi dia gara-gara terdampak, susah cari pekerjaan, susah cari makan, jadi dia bingung mau makan apa besok, bagaimana gitu. Terus ada dari ayam bentar. Dia mengatakan bahwa nggak apa-apa diperpanjang, yang penting levelnya diturunin untuk kebaikan semuanya. Ini biar cepat kelar. Di sini bersentimen positif karena komentar tersebut dia nurut, nggak apa-apa dibilang diperpanjang PPKM-nya. Karena menurut dia itu untuk kebaikan semuanya juga, biar pandemi ini cepat kelar. Selanjutnya ada dari Kenonela 10. Dia mengatakan bahwa katanya sampai tanggal 30 Agustus Om. Bodohlah, lagian PPKM bukannya memperbaik, malah agak memperburuk juga. Kasian tuh rakyat sebagian kelaparan. Kenapa dia beranggapan kenapa ini dianggap sentimen negatif? Karena dia menganggap PPKM ini kebijakan yang malah makin memperburuk keadaan, bukan malah memperbaik. Jadi sebagian rakyat itu kelaparan. Selanjutnya ada dari Rifai Henkau mengatakan bahwa tapi dengan diperpanjang gini ada baiknya loh, yang terdampak positif jadi berkurang. Sekarang udah jarang lagi ada ambulans yang lalu lalang kan, ambil hikmahnya aja. Jadi di sini bersentimen positif karena di mana dia masih mengambil hikmahnya karena adanya diperpanjangnya PPKM ini. Dia beranggapan bahwa jadi yang terkena kasus COVID-19 itu, positif COVID-19 itu semakin berkurang, terus ambulans yang biasanya membawa pasien yang terkena COVID-19 itu setiap hari lalu lalang sekarang sudah berkurang. Selanjutnya ada dari Acunomi. Dia mengatakan bahwa please nggak PPKM aja overthinking, udah mendam di otak, apalagi ditambah PPKM, makin stuck. Jadi di sini dia bersentimen negatif karena dia beranggapan kalau PPKM ini sebelum PPKM aja dia itu udah overthinking, apalagi kalau gara-gara PPKM dia semakin lagi overthinking, jadi berdampak negatif buat dia. Selanjutnya dari ada Sedap Sailor. Dia mengatakan bahwa baik, terima kasih atas keputusannya. Saya percaya ini adalah keputusan yang paling baik dari pemerintah dalam mencegah kasus baru COVID-19. Di sini adalah bersentimen positif karena di mana dia percaya diterapkannya PPKM ini itu adalah keputusan yang paling baik. Dia tetap mendukung apapun yang diterapkan pemerintah. Itu demi mencegah kasus baru COVID-19. Selanjutnya ada dari Renda 1001. Dia mengatakan bahwa aku harus gimana, PPKM diperpanjang lur, mengsedih. Di sini dia bersentimen negatif karena di mana komentar tersebut kalau PPKM diperpanjang dia semakin sedih, terus dia nggak tahu mau harus gimana lagi gitu. Selanjutnya ada dari Nisa Kairotun. Dia dia berkomentar, mantap sih ini selama COVID masih akan ada PPKM. Seneng gak seneng? Well kerjaan nakes akan sangat menjadi ringan. Amat sangat ringan, aku rasain itu.
Bahkan hampir udah mau normal lagi. Pasien kontak erat untuk tracing jadi mulai berkurang. Di sini adalah sentimen positif karena di mana komentar tersebut masih menjuru ke hal yang positif dari nakes. Jadi pekerjaannya itu semakin ringan karena semakin berkurangnya pasien yang terkena COVID-19. Selain itu juga hampir kayak udah mau normal lagi. Jadi pasien kontak erat untuk di tracing itu jadi juga semakin mulai berkurang. Selanjutnya ada dari Lukman 888469193. Dia mengatakan bahwa tolonglah Pak, kami kelaparan. Lapar juga bisa membunuh, bahkan lebih ganas dari COVID. Kami tidak kerja Pak, dampaknya lebih parah dari virus. Di sini bersentimen negatif karena dia sangat terdampak. Dia ngerasa sangat terdampak. Jadi dia itu tidak bekerja, terus susah mencari nafkah, jadinya kelaparan. Jadi kalau menurut dia, kalau dia udah kelaparan, bahkan dia bisa terbunuh atau mati gara-gara kelaparan, bukan gara-gara COVID. Lebih ganas dari COVID, dia menganggapnya seperti itu. Jadi selanjutnya ada dari Imhal. Dia berkomentar, PPKM dan vaksin solusi pemerintah untuk mengatasi pandemi. Dukung perjuangan Jokowi. Di sini bersentimen positif karena dia seperti yang tadi juga dia mendukung apapun kebijakan yang dibuat karena dia anggap PPKM dan vaksin itu merupakan solusi pemerintah untuk mengatasi pandemi. Dia tetap mendukung. Selanjutnya ada dari Kurniawan 8815. Dia berkomentar, pemerintah sepertinya terlalu bangga bahwa PPKM menekan kasus virus COVID-19. Padahal ini adalah dampak vaksinasi serta siklus virus itu sendiri. Di sini bersentimen negatif karena di mana dia beranggapan kalau PPKM tidaklah menekan kasus virus COVID-19. Dia menentang hal itu. Tetapi dia beranggapan itu karena vaksinasi serta siklus virus itu sendiri. Selanjutnya ada dari Yuliatin Al. Dia berkomentar seperti ini. Apapun program kalian, semoga terbaik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Di sini bersentimen positif karena dia tetap mendukung apapun program yang dibuat pemerintah, semoga itu yang terbaik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjut oleh Iqbal. Nah, terima kasih Kak Putri untuk selanjutnya. Dari Blikadze, beliau menyampaikan, rakyat dibatasi tapi nggak dikasih nasi, diperpanjang terus sampai pemerintah kehabisan uang buat gaji para PNS. Mendapatkan sentimen negatif. Kenapa sentimen negatif? Karena secara tidak langsung beliau mengkritik PPKM pemerintah karena kehabisan uang buat gaji para PNS. Selanjutnya dari Mariana Nunung, beliau menyampaikan pesan semoga kepatuhan dan kedisiplinan semakin meningkat agar hasilnya semakin meningkat. Mendapat sentimen positif karena secara tidak langsung mendukung kebijakan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu dari _ekancut_, beliau menyampaikan pesan PPKM diperpanjang tiap minggu, gaji dihitung per jam. Kemarin isoman 2 minggu nggak dibayar, kalau libur tanggal merah nggak dibayar, nasib buruh. Mendapatkan sentimen negatif. Kenapa sentimen negatif? Karena dia menanggapi secara kontra PPKM yang ada di Indonesia. Selanjutnya dari Suwarno 888,
Beliau menyampaikan pesan, siap PPKM untuk Indonesia lebih baik, cepat pulih negeriku, mendapatkan sentimen positif. Kenapa sentimen positif? Karena dilihat dari kata-kata PPKM untuk Indonesia lebih baik, secara tidak langsung beliau mendukung kebijakan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya dari Andikas 6324286, beliau menyatakan, kalau mau to mall ditutup, jangan jalan, kami susah kerja Pak. Ingat, kalian tinggal duduk dapat gaji, lah kami yang harus berkeringat di tengah matahari ini mau dihalang. Ingat hadis, siapa yang mempersulit orang lain maka dia akan dipersulit akhirat nanti. Di Cina dah hilang tuh COVID-nya. Mendapat sentimen negatif. Kenapa sentimen negatif? Karena dia tidak setuju jika PPKM diadakan di Indonesia. Selanjutnya dari Nurul Rahma, beliau menyampaikan pesan, tetap semangat walau PPKM diperpanjang, semoga semuanya sehat, gak ada pandemi lagi ya. Mendapatkan sentimen positif. Kenapa sentimen positif? Dilihat dari kata tetap semangat walau PPKM diperpanjang, secara tidak langsung beliau mendukung PPKM yang diadakan oleh pemerintah. Selanjutnya dari Alvin Kudray, beliau menyampaikan pesan, ini nih yang bikin kesel, mending sekalian udahin karena kayaknya sama aja tuh PPKM gak PPKM, daripada kayak gini lembek banget peraturan kayak puding. Mendapatkan sentimen negatif. Kenapa sentimen negatif? Karena dari kata-kata mending sekalian udahin karena kayaknya sama aja tuh PPKM gak PPKM, dia kontra karena menurut dia dengan adanya PPKM itu sama seperti biasanya, tidak seperti adanya PPKM. Selanjutnya dari I Wanna Still Here, beliau menyampaikan pesan, adanya pandemi dan diberlakukannya PPKM, banyak kegiatan dilakukan di rumah saja sesuai anjuran pemerintah. Mendapatkan sentimen positif. Kenapa sentimen positif? Karena beliau sangat mendukung kebijakan PPKM yang diberlakukan di pemerintah. Selanjutnya dari Dian Mau 747837112, beliau menyampaikan pesan, sampai kapan PPKM ini? Kok nggak solusi yang tepat sih dari pemerintah? PPKM bukan solusi tapi menambah beban rakyat. Apa nggak upaya pemerintah menghentikan PPKM ini? Lain kali kalau nggak sanggup menyelesaikan masalah utang negara, nggak usah ngutang. PPKM ini akal-akalan pemerintah, Cina free. Mendapat sentimen negatif. Kenapa sentimen negatif? Karena dia menganggap PPKM itu bukan solusi pemerintah tapi hanya menambah beban rakyat saja, sehingga dia tidak setuju dengan adanya PPKM. Selanjutnya dari Ira_Hamid16, beliau menyampaikan pesan, saya setuju dengan perpanjangan PPKM ini karena bisa menekan laju pertumbuhan COVID. Mendapat sentimen positif. Kenapa sentimen positif? Karena dia sangat setuju dengan perpanjangan PPKM karena dia berpikir dapat menekan laju pertumbuhan COVID. Selanjutnya dari _your five human, beliau menyampaikan pesan, tapi kasihan juga rakyat kecil, mereka sudah merencanakan mau melaksanakan sesuatu untuk ekonomi mereka di waktu PPKM berakhir, malah digosting pemerintah dengan cara diperpanjang. Setahun mas, setahun aja, nggak pakai dicicil-cicil. Mendapat sentimen negatif. Kenapa sentimen negatif? Karena dia kontra dengan PPKM, karena menurut dia itu tidak berdampak apapun. Selanjutnya dari Awan Malangit, beliau menyampaikan pesan, saya sih nggak apa-apa kalau PPKM diperpanjang, yang penting kasus COVID cepat turun dan pandemi cepat berakhir. Mendapat sentimen positif. Kenapa sentimen positif? Karena beliau sangat mendukung kebijakan PPKM dan harapan beliau kasus COVID cepat turun dan pandemi cepat berakhir. Selanjutnya dari Blue
Blue Black EAJ. Beliau menyampaikan pesan, jujur gue tim kontra. Soalnya gara-gara COVID ini udah banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Tambah PPKM jadi makin susah kerja. Sedangkan di zaman COVID ini nutrisi tuh penting. Orang-orang butuh makan buat mencukupi nutrisinya. Sedangkan untuk bisa makan butuh duit. Mendapat sentimen negatif. Kenapa sentimen negatif? Dari dilihat kata-katanya gue tim kontra, secara tidak langsung dia kontra dengan kebijakan PPKM. Karena menurut dia, orang-orang butuh makan buat mencukupi nutrisinya. Sedangkan PPKM menghambat mereka untuk bisa makan. Selanjutnya, dari Rohmark_07, beliau menyampaikan pesan, aku pun ikut kata pemerintah mbak, jika dari PPKM bisa menurunkan kasus COVID-19 supaya penyebaran lekas menurun, biar bisa aktivitas seperti sebelum ada Koroncas. Mendapat sentimen positif. Kenapa sentimen positif? Karena dilihat dari kata-katanya, beliau mendukung kebijakan PPKM yang diadakan oleh pemerintah. Selanjutnya, dari J Park Future, beliau menyampaikan pesan, aku tim kontra, soalnya gara-gara PPKM banyak yang pada nganggur, apalagi sekarang nggak ada kejelasan gini tiap minggu dimajuin mulu tanggalnya. Mendapat sentimen negatif. Kenapa sentimen negatif? Karena menurut dia, akibat dari PPKM ini banyak yang nganggur atau kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya, dari Kak, di scroll Kak, digeser ke kiri, minta tolong. Selanjutnya dari Makan Indomie Yuk, beliau menyampaikan pesan, di satu sisi emang kayak enak denger PPKM diperpanjang terus, plus sedih denger kisah orang-orang yang terdampak sama PPKM. Tapi di sisi lain kayak bersyukur, soalnya kasus COVID-nya menurun. Bismillah aja, semoga yang terdampak bisa dilancarkan rezekinya dan kasus COVID-nya terus menurun. Mendapat sentimen positif. Kenapa sentimen positif? Karena menurut dia PPKM itu dapat menyebabkan kasus COVID-nya menurun dan itu sangat berdampak positif. Selanjutnya, dari Pakhen_, beliau menyampaikan pesan, PPKM menyusahkan, nggak mati kena corona tapi pada mati karena nggak bisa makan. Nutup jalan doang, nggak ada solusi lebih lanjut untuk masyarakatnya bisa bertahan hidup buat besok. Mendapat sentimen negatif. Kenapa sentimen negatif? Menurut dia, PPKM menyusahkan karena pada mati karena nggak bisa makan. Selanjutnya, dari 7 Langit 1, beliau menyampaikan pesan, PPKM Jawa Bali diperpanjang sampai dengan 23 Agustus. Angka kasus aktif positif COVID-19 menurun hingga 53%. Tetap patuhi prokes 5M, semoga program vaksin terus berjalan bisa mencapai seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mendapat sentimen positif. Kenapa sentimen positif? Karena menurut dia, akibat dari PPKM ini, kasus positif COVID-19 menurun hingga 53% dan itu berita yang sangat baik. Selanjutnya, dari Rusiana Agus 676, beliau menyampaikan pesan, hidup malah makin sulit, memperburuk keadaan ekonomi, dan PPKM tanpa solusi bantuan sama saja bohong dok. Suruh diem, gak dikasih duit, gak dikasih makan, ya Allah zolim. Mendapat sentimen negatif. Kenapa sentimen negatif? Menurut dia PPKM itu tanpa solusi dan hanya memperburuk keadaan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Aina. Baik, terima kasih untuk Muhammad Iqbal. Baik, saya akan bacakan presentasi dari saya. Yaitu dari akun
Dari akun Untung Limagar, beliau mengatakan bahwa PPKM adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan untuk saat ini, dukung perjuangan Jokowi. Nah, cuitan dari Untung Limagar itu merupakan sentimen positif. Mengapa sentimen positif? Karena menurut dia PPKM sendiri adalah langkah yang terbaik dan ada juga kebaikan dari dampak positif dari PPKM dan juga mengapresiasi bentuk kebijakan pemerintah gitu. Baik, selanjutnya dari akun Pribumi_66, beliau mengatakan bahwa tidak efektif, yaitu alasannya adalah yang pertama, penutupan jalan di jalan yang ditutup emang sepi, tetapi di jalan alternatif jadi semakin padat. Yang kedua, minimarket atau warung-warung tutup lebih awal, efeknya jadi penumpukan pembeli sebelum jam-jam tutup. Yang ketiga, di mana-mana masih ramai. Nah, cuitan beliau yaitu merupakan sentimen negatif. Mengapa? Karena menurut dia dengan ada PPKM ini ada pembatasan jalan, ada penutupan jalan sehingga menghambat aktivitas para masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari akun Mamiko. Beliau mengatakan bahwa ya, pemerintah kan juga nggak sembarangan mutusin PPKM. Nah, cuitan beliau termasuk sentimen positif. Kenapa? Karena karena PPKM ini pemerintah juga mikirin kepentingan masyarakat, kebaikan masyarakat gitu. Semoga dengan adanya PPKM ini angka pandemi jadi turun gitu. Kemudian selanjutnya dari akun JJC0LW00, beliau mengatakan bahwa kontra, simpelnya PPKM nggak menjamin penularan menurun karena masih banyak yang kecolongan di depan sama di belakang, suka beda aturan. Udah gitu dampak ekonomi, psikis orang-orang juga nggak main-main. Nah, cuitan beliau termasuk sentimen negatif. Mengapa? Karena menurut dia ada masyarakat yang masih menyelewengkan pelanggaran gitu. Jadi mungkin ada yang nggak pakai masker atau mungkin masih kerumunan begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari akun Awan Malangit, yaitu beliau mengatakan bahwa pemerintah memperpanjang PPKM karena ada dampak baiknya, kasus COVID jadi turun. Nah, cuitan beliau termasuk sentimen positif. Kenapa? Karena menurut dia itu dengan adanya PPKM ini sudah terlihat sekali ya kasus COVID jadi turun, kemudian jarak ambulan yang lalu lalang begitu. Kemudian selanjutnya dari Linayatul Rahmah, bahwasanya beliau mengatakan perekonomian kami hancur Pak, apalagi yang punya usaha begini imbas karena PPKM. Untuk sehari-hari kami kesulitan Pak. Nah, cuitan beliau termasuk sentimen negatif. Mengapa? Karena di PPKM sendiri juga dampak negatifnya adalah menghambat perekonomian begitu. Kemudian yang selanjutnya dari akun Agustina_DJ7. Beliau mengatakan bahwa tahu dong, karena PPKM berhasil menurunkan angka pandemi kan, semoga pandemi segera hilang. Ya, cuitan beliau termasuk sentimen positif karena menurut dia
itu PPKM juga berhasil menurunkan angka pandemi begitu. Kemudian yang selanjutnya dari akun Maya Sasmita 18, beliau mengatakan bahwa gimana ya Pak, tidak mengurangi apapun sepertinya, malah menambah beban bagi warga terutama rakyat miskin. Terakhir bukan mati karena corona, tapi karena kelaparan. Nah, cuitan beliau termasuk sentimen negatif. Mengapa? Karena dengan adanya PPKM ini, adanya penghambatan kita melakukan aktivitas, terus tidak bisa kemana-mana, kemudian mungkin satu persatu mungkin ada usaha yang bangkrut, jadi perekonomian juga jadi terhambat begitu. Kemudian yang selanjutnya dari akun Nevertiti. Nah, beliau mengatakan bahwa pro PPKM lah aku mbak, biar virusnya nggak banyak nular. Nah, cuitan beliau termasuk sentimen positif. Mengapa? Karena dengan adanya PPKM ini, alhamdulillah angka pandemi turun. Kemudian dengan adanya PPKM itu benar-benar terjaga lah, maksudnya ketat banget protokol kesehatannya, dan juga ada yang sudah masyarakat yang sudah vaksin gitu. Kemudian selanjutnya dari akun Ricky Adi 97787816, beliau mengatakan bahwa PPKM kok dicicil, utang tuh yang dicicil, kebanyakan ngutang sih, jadi ingatnya cicil terus, kebijakan yang nggak jelas akan berdampak pada ekonomi yang merosot. Nah, cuitan beliau termasuk sentimen negatif. Kenapa? Karena dia juga melihat bahwa hutang negara Indonesia itu juga banyak begitu. Dengan adanya PPKM sendiri, itu ya yang pertama perekonomian juga menghambat, dan hutang negara Indonesia juga tambah lebih besar begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Daniaku 7. Nah, beliau mengatakan bahwa alhamdulillah aku malah senang, soalnya masyarakat jadi lebih tertib dan angka penularan COVID-19 juga menurun. Nah, cuitan beliau termasuk sentimen positif. Kenapa? Karena menurut dia bahwasannya dengan adanya PPKM ini, masyarakat lebih disiplin, lebih tertib, kemudian lebih ketat lagi protokol kesehatannya, dan juga sudah ada vaksin dan juga patuh pada peraturan pemerintah begitu. Kemudian selanjutnya baik dari akun Didi Sweet 8, beliau mengatakan bahwa nyuruh tutup tempat usaha selama PPKM, tapi kompensasinya mana? Nah, cuitan beliau termasuk negatif. Mengapa? Karena menurut dia dengan adanya PPKM ini, meskipun tidak boleh kemana-mana, tetapi pemerintah juga menyediakan bantuan atau solusi kepada warga, atau misalnya warga yang kurang mampu begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Arya Langit 6. Nah, beliau mengatakan bahwa tidak ada pemerintah sengaja menyengsarakan rakyatnya. Tidak ada pemerintah sengaja menyengsarakan rakyatnya. Kesaksian ini biar jadi motivasi bagi yang masih menentang PPKM. Nah, cuitan beliau termasuk sentimen positif. Mengapa? Karena menurut dia itu dengan adanya PPKM ini juga ada dampak positifnya begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Rusdiana 1212. Nah, beliau mengatakan bahwa PPKM terus, apa nggak ada solusi lainnya, pedagang kecil tambah susah. Nah, cuitan beliau termasuk
sentimen negatif. Mengapa? Karena menurut dia dengan adanya PPKM ini pemerintah juga harus memberikan solusi gitu loh, dengan adanya bantuan, dengan adanya kompensasi mungkin, atau misalnya kayak pengurangan biaya pajak dan lain-lain begitu. Selanjutnya dari akun underscore Teu Ingatuh underscore. Nah, beliau mengatakan bahwa patuhi terus PPKM sudah terbukti bisa menekan laju penyebaran COVID. Nah, cuitan beliau itu termasuk sentimen positif. Mengapa? Karena menurut dia dengan adanya PPKM ini sudah terbukti sekali bahwa menekan laju penyebaran COVID, atau misalnya angka pandemi ini menjadi turun begitu, dan sudah banyak warga masyarakat yang sudah vaksin gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari akun bb_rider. Nah, beliau mengatakan bahwa banyak kerjaan saya yang jadi butuh waktu lebih lama, dan ada yang sampai mundur gara-gara PPKM. Itu sangat tidak baik untuk omset usaha saya. Udah banyak pedagang kecil di sini kesusahan sejauh ini. PPKM belum menawarkan solusi yang tepat itu. Nah, cuitan beliau itu termasuk sentimen negatif. Kenapa? Karena di PPKM ini karena terjadi penghambatan perekonomian, banyak perusahaan yang bangkrut, mungkin perusahaan yang udah PHK karyawan gitu. Jadi pemerintah juga harus memberikan bantuan, bantuan atau kompensasi lah untuk perusahaan atau misalnya untuk pedagang kecil gitu. Kemudian yang selanjutnya dari akun Sydney X5W. Nah, beliau mengatakan bahwa PPKM menunjukkan hasil baik. Pemerintah mengapresiasi kedisiplinan masyarakat saat PPKM. Nah, cuitan beliau termasuk sentimen positif. Mengapa? Karena PPKM sendiri itu sudah terbukti sekali menunjukkan hasil baik, dan pemerintah itu kayak mengapresiasi atau menghargailah kedisiplinan masyarakat saat PPKM gitu. Kemudian selanjutnya dari Jelioni IEGF. Nah, beliau mengatakan bahwa kalau kayak gini, gue kapan bisa dapat kerja? Sekarang nyari kerja susah kalau lagi keadaan kayak gini. Ekonomi keluarga juga makin kesini makin susah. Nah, cuitan beliau termasuk sentimen negatif. Kenapa? Karena di PPKM sendiri, di PPKM ini intinya itu itu ya, banyak sekali perusahaan yang PHK karyawan, mungkin untuk lowongan kerja itu mungkin susah gitu, karena perusahaan juga mikir gitu, kalau misalnya mau nambah karyawan lagi di masa PPKM, takutnya perusahaan akan semakin bangkrut begitu. Oke, baik, alhamdulillah selesai sudah presentasi dari kami. Sebelum saya tutup presentasi pada malam hari ini, hasil dari kesimpulan presentasi kelompok kami yaitu 56 komentar. Nah, 56 komentar itu 28 positif dan 28 negatif begitu.
Baik, saya dan juga teman-teman mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan baik kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.